Terima kasih, Mbak Priyanti. Saya tidak komentar satu-satu dulu ya, tapi nanti lagi. Dan sekali lagi, Bapak Ibu yang ada hal yang perlu diperdalam lagi dari setiap presenter itu silakan dicatat. Nanti kalau kita masih punya waktu, kita akan buka ruang tanya jawab. Kami persilakan, Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, presenter ketiga, Ibu Arna Huzaimah dan M. Tamudin. Silakan, Ibu. Tadi yang regulation. Pak Lutfi, suaranya terdengar ya? Terdengar Pak dengan baik Pak. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak. Oke, silakan Ibu. Sama waktunya 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mohon izin untuk memaparkan presentasi saya pada hari ini dengan judul Urgency of Regulation of Electronic Mediation in Dispute Resolution at the Religious Courts Post-Pandemic. Hal ini dilatar belakangi sebagai introduction-nya bahwasanya mediasi itu merupakan pengejawantahan dari azas perdamaian ya, dari azas perdamaian yang wajib diterapkan pada semua perkara yang dapat didamaikan di pengadilan, mungkin dalam hal ini pengadilan agama, pada semua perkara perdata. Pada masa pandemi COVID-19, semua kegiatan di pengadilan dilakukan berbasis elektronik atau e-courts. Nah, e-courts ini pada awalnya sebenarnya sudah dilaksanakan berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2018. Namun selanjutnya disempurnakan dengan Perma nomor 1 tahun 2019 dan tahun ini juga ada Perma terkait dengan e-court itu sendiri. Jadi terkait dengan penyelenggaraan pengadilan secara elektronik itu sudah dilakukan pada tahun 2018. Apa yang dimaksud dengan e-court itu sendiri? Itu adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat berupa pendaftaran perkara secara online, e-filing, taksiran panjar biaya perkara secara elektronik, e-skum, pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik, e-payment, pemanggilan pihak secara online, e-summon, dan persidangan secara online atau e-litigation. Nah, tuntutan penyelenggaraan peradilan yang terelektronisasi semakin tinggi ketika pandemi COVID itu mulai merebak di Indonesia. Maka kemudian lahirlah beberapa kebijakan terkait dengan pada masa pandemi, yaitu berupa PSBB dan PPKM ya. Instansi pengadilan itu merupakan salah satu tempat yang banyak terjadinya interaksi antar manusia dan berpotensi menjadi tempat penyebaran COVID-19. Untuk persidangan khusus perkara perdata diarahkan untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan e-court itu sendiri. Nah, terkait dengan masa pandemi itu juga, maka penyelenggaraan mediasi juga harus tetap dilaksanakan walau bagaimanapun kondisi waktu itu. Namun dilakukan secara online. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir interaksi secara langsung di pengadilan agama pada saat hakim mediator menjalankan proses mediasi itu sendiri. Nah, kemudian pada tahun 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 3 tahun 2022 yang mengatur secara rinci pelaksanaan mediasi secara elektronik. Nah, kita akan melihat bagaimana urgensi pengaturan ini terkait dengan Perma tahun 2022 ini terkait dengan pelaksanaan mediasi secara online. Dalam proses penelitian ini kami melakukan penelitian ini secara yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, library research, dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, statute approach, sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, kemudian bahan hukum sekunder, yaitu riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
terkait dengan hasil riset ini, pertama kami akan menjelaskan dulu tentang dasar hukum mediasi di Indonesia. Dasar hukum mediasi yang ada di Indonesia itu berawal dari adanya ketentuan yang ada di dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG, di mana di sana diatur terkait dengan bahwasanya hakim dalam bidang perkara perdata itu wajib mendamaikan para pihak di awal persidangan, ya. Kemudian dalam kondisi ini memang hakim sudah melakukan upaya perdamaian, namun tidak bisa maksimal. Ternyata masih banyak tingkat perkara-perkara yang tidak bisa didamaikan. Kemudian keluarlah SEMA nomor 1 tahun 2022, ini ada kekurangan. SEMA nomor 1 tahun 2022 yang memerintahkan untuk pemberdayaan pengadilan untuk melakukan perdamaian itu sendiri. Namun ternyata SEMA itu juga tidak maksimal. Kemudian baru pada tahun 2023 itu dilakukan model secara khusus terkait dengan bagaimana melakukan integrasi antara mediasi antara proses mediasi di pengadilan itu. Di sini jadi menggabungkan proses litigasi dan non litigasi. Kemudian hal itu disempurnakan di tahun 2008 dan juga terakhir pada tahun 2016 yang memang ini ada perbedaan-perbedaan secara khusus. Nah, kemudian baru pada tahun 2022 ini lahirlah Perma terkait dengan mediasi secara elektronik. Nah, pengaturan mediasi secara elektronik di Indonesia. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Hal ini sesuai dengan visi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Nah, peradilan modern itu berbasis teknologi informasi. Itu merupakan salah satu prasyarat terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan itu sendiri. Nah, kemudian perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi serta informasi dan kondisi tertentu telah menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan yang mendorong perlunya implementasi mediasi secara elektronik. Perma nomor 1 tahun 2016 itu pada pasal 5 ayat 3 telah mengatur tentang mediasi elektronik yang menyebutkan pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui mediasi komunikasi audiovisual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Namun Perma ini belum mengatur secara jelas dan rinci pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan. Nah, apa itu mediasi elektronik? Itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, mediasi elektronik ini dilakukan dalam ruang virtual yang berbasis aplikasi secara daring seperti aplikasi Zoom, Skype, Google Meet, atau Microsoft Teams, serta media center lainnya. Nah, disinilah yang membedakan terkait dengan Perma nomor 3 tahun 2022. Di sini diatur secara rinci terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi, mulai dari kesepakatan, pencatatan, penunjukan, verifikasi, dan sampai penandatanganan kesepakatan para pihak itu sendiri. Di sini juga termaktub prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh mediator pada saat proses mediasi elektronik itu, yaitu prinsip sukarela, prinsip rahasia, prinsip efektif, prinsip aman, dan terjangkau. Nah, terkait dengan masalah mediasi elektronik ini, bahwasanya ini merupakan bagian dari proses online dispute resolution, di mana kita ketahui bahwasanya penyelesaian sengketa secara non litigasi itu mulai dari alternatif dispute resolution, kemudian cooperative dispute resolution, dan sekarang sudah berkembang online dispute resolution dengan melihat perkembangan kegiatan-kegiatan bidang perdata dan bisnis saat ini yang sudah dilaksanakan secara online itu sendiri, sehingga membutuhkan bagaimana penyelesaian sengketa secara online atau online dispute resolution itu sendiri. Kemudian ini adalah disebutkan bahwasanya mediasi audiovisual kita sebut sebagai bagian dari
online dispute resolution, di mana dia dapat meringkas cara kerja mediasi yang biasanya melalui tatap muka secara langsung dan bertransformasi menjadi pertemuan melalui sambungan video dengan beberapa fitur transfer dokumen secara online, menjembatani berbagai kendala seperti kendala geografis, jarak, dan kendala lintas ruang waktu yang berpengaruh pada kehadiran para pihak, memberikan benefit bagi kedua belah pihak itu sendiri. Kemudian terkait dengan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, bahwasanya pelaksanaan mediasi secara online ini merupakan bentuk kehadiran Perma nomor 3 tahun 2002 menjadi jawaban bagi masyarakat yang selama ini terkendala waktu, jarak, dan biaya untuk melaksanakan mediasi secara elektronik. Digitalisasi mediasi selaras dengan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam rangka mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Kemudian terkait Perma nomor 3 tahun 2022 ini tentang mediasi, itu merupakan pengejawantahan dari azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang harus dilakukan oleh pengadilan, termasuk pengadilan agama. Pelaksanaan blitz ini sangat berimplikasi pada proses penanganan perkara di pengadilan. Kesimpulan, implementasi mediasi secara elektronik membutuhkan pedoman yang sangat rinci sebagai dasar yuridis pelaksanaan mediasi elektronik tersebut. Selain itu, secara filosofis, digitalisasi mediasi ini selaras dengan azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan diaturnya mediasi secara elektronik, maka para pihak pencari keadilan semakin dimudahkan dalam proses mediasi di pengadilan melalui pemanfaatan teknologi berbasis digital. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas lebih beberapa detik. Mengasih Pak. Suruh ini Ya, lebih 12 detik. Iya. Baik, terima kasih Bu Dr. Arna Uzaimah dan Pak Tamudin. Kemudian selanjutnya kami persilakan Ibu Dr. Eti Yusnita SAG MHI. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu temanya ini ya, karena memang kami tidak disampaikan ke kami tema masing-masing dari setiap presenter. Silakan. Tadi saya kira. Langsung Pak ya. Ya, silakan. Saya langsung saja, terima kasih. Ya, sudah saya kirim tadi yang ISMIC 8. Nah, ya. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Muhammad Thorik selaku moderator dan juga rekan-rekan yang presenter yang hadir di sini. Langsung saja yang akan saya tampilkan di sini adalah dengan tema peranan hukum Islam dalam penyesuaian adat pernikahan masyarakat Melayu Sumatera Selatan pada masa pandemi COVID-19. Latar belakang masalah ada 3 poin di sini adalah yang pertama, pernikahan atau yang diidentikan dengan perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat dan dipandang suatu hal yang suci dan mulia. Oleh Al-Quran diterangkan sebagai salah satu dari sekian banyak nikmat Allah kepada hambanya dan sebagai bukti kekuasaan dan kebesarannya. Kemudian pernikahan merupakan satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan, juga merupakan sunatullah. Adapun arti penting dari pernikahan yang disyariatkan adalah dapat menghimpun serta menyatukan dua insan yang berbeda, dan bahkan sebagai sebuah fenomena yang untuk menyatukan dua kelompok keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal. Berdasarkan asumsi tersebut, lebih lanjut dalam Al-Quran maupun hadis diperintahkan untuk menyegerakan nikah bagi yang mempunyai kemampuan dan kesiapan fisik maupun mental. Adapun maksud disyariatkannya pernikahan tersebut adalah upaya pengembangan masyarakat dengan keturunan yang saleh dan usaha mewujudkan kebahagiaan antara suami dan istri dalam kehidupan yang terpadu, yaitu rumah tangga yang sakinah. Hal tersebut inilah yang menjadi dambaan dan harapan pasangan suami istri, yakni kokohnya ikatan lahir batin yang dibina sepanjang hidupnya dan tidak akan tergoyahkan oleh zaman. Harapan seperti itu akan terrealisir apabila perkawinan dilakukan atas dasar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi setiap masyarakat Muslim yang bersifat normatif, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Masyarakat Melayu Palembang beserta keempat rumpun suku, saya ke suku Kombreng, Besemah, Semeda, dan Ogan merupakan etnis Melayu yang berdomisili di daerah Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Menurut karakteristiknya, Melayu didefinisikan sebagai orang yang berbahasa Melayu,
berkehidupan dengan budaya Melayu dan beragama Islam, seperti yang dikemukakan oleh salah satunya Leonard Andaya. One who speaks Malay habitually practices Malay culture and is a Muslim. Dengan adanya penggolongan dan pengelompokan seperti itu, suatu hal yang menjadi kekhasan etnis Melayu adalah identik dengan Islam. Sehingga dengan demikian antara keduanya baik watak sosial maupun pandangan keagamaan tidak terlepas dari nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sehingga konsekuensinya terjadi perpaduan antara adat istiadat dengan syariat Islam. Artinya pernikahan yang diselenggarakan selain mengikuti yang disyariatkan Islam, tetapi ada beberapa acara tambahan yang menjadi kebiasaan dan harus dilaksanakan pada tahapan pranikah, akad nikah, dan perayaan pernikahan atau walimatul urus. Dari ketiga proses tersebut, baik pranikah, akad nikah, hingga perayaan pernikahan, yang masing-masing ada dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Sumatera Selatan, Palembang dengan keempat rumpun suku adalah menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian mendalam tentang bagaimanakah peranan hukum Islam yang ada di dalam adat pernikahan tersebut pada masa pandemi COVID-19. Adapun rumusan masalah yaitu 2, 1, bagaimanakah tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Sumatera Selatan. 2, bagaimanakah peranan hukum Islam dalam penyelesaian adat pernikahan masyarakat Melayu Sumatera Selatan pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama untuk menganalisis tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Sumatera Selatan, dan yang kedua untuk menganalisis peranan hukum Islam dalam penyelesaian adat pernikahan masyarakat Melayu Sumatera Selatan pada masa pandemi COVID-19. Adapun kegunaan penelitian secara teoritis dari perspektif perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam studi Islam yang berkaitan dengan budaya masyarakat Melayu Sumatera Selatan. Ini bertahan melawan kuatnya penetrasi budaya yang makin terglobalkan seiring dengan zaman yang terus berubah. Kajian tentang nilai-nilai Islam dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Sumatera Selatan, di mana memiliki 3 arti penting dalam peradaban Islam. Yang pertama, kajian akan memperlihatkan perubahan dan kontinuitas peradaban Melayu melalui tata cara adat pernikahan tersebut. Yang kedua, akan diketahui bagaimana Islam dipraktekkan dalam suatu masyarakat yang dinamis. Apakah Islam mampu memberi pengaruh pada kehidupan umat dengan tantangan yang terus berubah. Dan 3, memperlihatkan bagaimana nilai-nilai pendidikan nilai Islam di sini yang terkandung dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Sumatera Selatan. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi tentang nilai-nilai Islam dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Sumatera Selatan untuk membentuk identitas budaya suatu masyarakat, menjadi acuan bagi masyarakat Melayu Sumatera Selatan, memberikan informasi tentang peranan hukum Islam dalam penyelesaian adat pernikahan masyarakat Melayu Sumatera Selatan pada masa pandemi COVID-19. Yang kelima, metode penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research dalam menjaring data, digunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan filosofis dan sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer melalui teknik observasi dan wawancara, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang diperoleh secara tidak langsung berupa literatur yang terkait dengan masalah penelitian. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah salah satu mekanisme kesinambungan umat manusia adalah melalui proses pernikahan. Pernikahan dipandang sebagai satu-satunya cara yang sah agar kesinambungan generasi dapat terjadi. Pernikahan bagi sebagian masyarakat yang masih condong pada hukum adat, yang mana perpaduan antara kuatnya hukum adat dan juga pelaksanaan ajaran Islam. Hukum Islam juga merubah serta-merta kebiasaan dan prosesi yang sudah ada. Namun apa yang bertentangan dengan ajaran Islam kemudian ditinggalkan, sementara hal-hal yang tidak diatur secara kaku dalam Islam kemudian diadaptasi ke dalam prinsip-prinsip yang tetap Islami, tetapi kemasannya disesuaikan dengan bingkai adat. Beberapa hal yang menjadi aturan dasar Islam dalam pernikahan justru sebagai contoh diakulturasikan ke dalam prosesi adat pernikahan masyarakat Melayu Sumatera Selatan, Palembang dengan keempat unsur suku melalui proses pranikah, akad nikah, dan perayaan pernikahan atau walimatul urus. Nah, kemudian selanjutnya penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Di Indonesia pernikahan tidak hanya persatuan dua mempelai tetapi merupakan persatuan dua buah keluarga besar. Oleh karena itu, pada zaman dahulu bibit bebat bobat masih memegang peranan penting dalam pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sumatera Selatan. Palembang dengan keempat unsur suku memiliki aturan adat tersendiri dalam pernikahan sebagaimana masyarakat muslim di daerah lain. Walau hukum Islam telah membolehkan dilangsungkannya pernikahan dan telah memenuhi syarat dan rukun, namun bagi pernikahan mereka belum tentu bisa dilaksanakan sebelum disesuaikan dengan hukum adat. Namun di samping itu mereka tetap menganut hukum Islam dan tetap
di lajur yang sesuai dengan ajaran Islam yang disesuaikan pada masa pandemi COVID-19 dengan ketentuan protokol kesehatan dari pemerintah. Demikianlah paparan ringkas dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas kurang dan sampai 10 menit. Pak Awang, coba lihat kesimpulan ini dulu. Kenapa enggak beda dengan kesimpulan Ya. tadi? Oh, baru diedit ya, Pak? Mantap. Karena kita di terakhir itu enggak ada pengaruh pandemi, enggak ada, tapi begitu disebut tadi kan ada tuh. Ya, sebagai sebuah kesimpulan. Ya. Iya. Jadi sehingga kita tidak ketemu tadi akhir kesimpulannya di sini, tidak ketemu, tidak terbaca, tapi disebutnya ada. Ya. Oke. Terima kasih Bu Dr. Eti Yusnita. Kami sampaikan pada para presenter bahwa di luar ada kopi. Jadi ada air minum di luar, silakan secara bertahap, ya, giliran saja keluarnya ngambil. Depan sini langsung bawa ke sini saja. Kalau mau ya, ini bawa saja ke dalam ruangan. Kalau yang mau ngopi silakan. Gimana? Ya ada. Iya, ya silakan. Nggak usah kopi break, jadi ngambil saja kopi, bawa sini. Ya biar sambil jalan ya, tapi bertahap saja ininya. Ini begini. Baik, Bapak Husin Bafadol, Dr. Husin Bafadol ada? Hadir. PPT-nya ada ya? Ada. Baik, silakan share screen dari sana ya, langsung ya. Kami persilakan Bapak Dr. Husin Bafadol untuk mempresentasikan artikelnya, maksimal waktu 10 menit. Kami persilakan, Pak. Ya. Silakan, Bapak. Ya. Keluar ya? Oke, ada kendala teknis. Pak Muhammad Lutfi Hakim dan Pak Lutfi Hakim ada? Ada, Pak. Ya, kami persilakan untuk dipresentasikan artikelnya, Pak. Baik. Sama yang lain maksimal waktu 10 menit. Kami persilakan. Oke. Mohon izin Bapak co-host untuk jadikan saya jadi host supaya bisa share screen-nya. Baik, silakan. Sudah dijadikan host. Sudah. Oke. Siap. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Moderator. Yang saya hormati Bapak Moderator, Dr. Haji Muhammad Thoriq, LCMA, dan para tim panitia. Yang saya hormati juga semua presenter dan partisipan dalam kegiatan conference ini. Izinkan kami untuk menyampaikan atau mempresentasikan makalah kami dengan judul Hukum Perkawinan Islam di Kerajaan Kubu bagi para hakim dan para penghulunya pada abad ke-19. Analisis isi terhadap manuskrip jadwal nikah yang ditulis oleh Ismail Mundu. Sebelumnya, presenter yang sebelumnya itu sudah membahas tentang mediasi dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini saya pengen balik lagi ke belakang untuk melihat sejarah bagaimana hukum perkawinan Islam yang ada pada kerajaan Kubu, khususnya di Pulau Borneo, Kalimantan.
Di dalam secara historis memang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia itu dapat kita klasifikasikan menjadi 3 periode penting. Yang pertama itu ada periode Kesultanan Islam pada tahun 1078 sampai 1882. Yang kedua itu periode penjajahan dari 1882 sampai 1945. Dan terakhir itu adalah periode pasca kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai sekarang. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, memang hukum perkawinan yang berlaku bagi komunitas Muslim di Nusantara adalah hukum Islam. Walaupun nanti di situ ada perdebatan apakah hukum Islam yang berlaku atau hukum adat. Akan tetapi apabila terdapat perselisihan di antara mereka, maka para hakim Muslim menyelesaikan perkara di antara umat Islam itu merujuk pada sejumlah kitab fikih karangan ulama Timur Tengah dan ulama-ulama Nusantara atau ulama-ulama Jawi, ulama-ulama Melayu yang pernah haji dan menimba ilmu agama di Timur Tengah. Sayangnya, manuskrip-manuskrip yang ditulis oleh para ulama itu, khususnya ulama-ulama Nusantara, kurang mendapatkan perhatian dari para sarjana. Nah, artikel ini merupakan pelengkap penting terhadap kajian sejarah pemikiran hukum Islam di Nusantara yang menginformasikan hukum perkawinan Islam pada abad ke-19, khususnya hukum perkawinan Islam yang berlaku di Kerajaan Kuburaya. Secara sekilas, manuskrip yang kita kaji itu adalah yang ditulis oleh Haji Ismail Mundu. Nama beliau, nama lengkapnya yaitu Syekh Ismail Ibnu Abdul Karim Al-Bugisi Al-Puntiani. Beliau lahir di Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 1870 Masehi. Beliau merupakan keturunan Raja Suwito dari Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan dan wafat pada tahun 1957. Sejak kecil memang beliau berperilaku dan taat mengajarkan ajaran agama Islam. Pada umur 7 tahun misalnya, Mundu belajar kepada pamannya sendiri bernama Haji Muhammad bin Haji Ali. Bahkan dengan kecerdasannya, Mundu berhasil mengkhatamkan Al-Quran dengan sempurna dalam jangka waktu 7 bulan saja. Kemudian ayahnya mengutus Mundu untuk belajar ilmu agama kepada seorang ulama besar di masanya yang bernama Haji Abdullah Ibn Salam, yang kita kenal biasanya Haji Abdullah Bilawa, kemudian sama Sayyid Abdullah Az-Zawawi, Tuan Umar Subawa, dan Tumar Makaburo, dan ulama-ulama lainnya. Menjelang usia beliau 20 tahun, beliau kemudian menunaikan ibadah haji dan belajar dengan para ulama Arab dan Melayu di Tanah Suci dan kembali ke tanah air pada tahun 1904. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1907, beliau mendapatkan kepercayaan dari Raja Syarif Abbas, Raja ke-6 Kubu yang berkuasa pada tahun 1900 sampai 1911 untuk menjadi mufti di kerajaan tersebut. Setelah berakhirnya kerajaan Kubu kemudian menjadi negara Republik Indonesia, Ismail Mundu kemudian kembali dipercaya diangkat sebagai hakim Mahkamah Kubu pada tahun 1951. Banyak kontribusi pemahaman keagamaan Islam Ismail Mundu yang tampak dan terlihat dari 29 karya yang telah ditulisnya. Salah satunya yang kita kaji pada siang kali ini yang berjudul Jadwal Nikah. Dengan menggunakan pendekatan filologi dan sejarah, artikel kami ini ingin mendeskripsikan naskah yang telah selesai ditulis pada 15 Muharram 1355 Hijriah dan memaparkan isinya yang digunakan beliau sebagai mufti kerajaan Kubu dan hakim pada kerajaan Kubu. Sekilas tentang deskripsi naskahnya, naskah ini berasal dari daerah Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Manuskrip ini berbahasa Melayu, ditulis dengan menggunakan tangan sendiri oleh Ismail Mundu, menggunakan askara Jawi dengan tipe khot naskri. Manuskrip terdiri dari 32 halaman yang ditulis secara bolak-balik. Paling banyak di dalam satu halaman itu ada 23 baris, itu terdapat dalam halaman 18 dan 7. Kemudian baris yang paling sedikit itu hanya 5 baris saja pada halaman 32. Isi manuskrip ini ditulis dengan metode tanya jawab, kemudian ada soal wal jawab, kemudian dicetak melalui percetakan hamba Al-Said Alaidrus Kramat nomor 38 Batavia pada tanggal 2 Agustus 1937. Ini contoh sekilas manuskripnya, yang panjang yang sebelah kiri, yang pendek yang sebelah kanan.
Nah, secara umum di dalam manuskrip itu ada 8 materi yang disampaikan oleh Ismail Mundur. Yang pertama itu tentang definisi perkawinan. Beliau mendefinisikan perkawinan itu secara istilah bagaimana dan secara hakikatnya seperti apa. Kemudian hukum perkawinan, menurut beliau hukum perkawinan itu ada 2, sunnah dan makruh, dan macam-macam perkawinan, ada haram, ada makruh, ada halal. Rukun dan syarat perkawinan, calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, ijab dan kabul, dan syarat-syaratnya seperti apa. Wali dalam perkawinan, kemudian konsep kafaah. Yang menarik di sini adalah ada konsep-konsep yang tradisional, yaitu iddah bagi hamba saya, kemudian ada khutbah nikah yang dikhususkan untuk digunakan oleh para juru perkawinan kalau istilahnya beliau dalam naskahnya itu atau penghulu. Nah, saya pengen di antara semua 8 materi itu saya sedikit menjelaskan tentang khutbah nikah yang digunakan oleh para 3 penghulu. menit lagi Jadi Pak Muhammad Lutfi ketika ya. si penghulu, 3 menit. siap. Ketika baik Pak. Ketika si penghulu itu si penghulu melakukan khutbah nikah, nah ada doa yang disarankan atau direkomendasikan oleh Ismail Mundu, yaitu doa bagi orang yang menikah dan menikahkan setelah khutbah nikah. Nah, bunyinya seperti yang ada di slide. Kemudian setelah nanti ijab kabul, nah Ismail Mundu juga merekomendasikan doa yang digunakan oleh para penghulu itu, ya seperti yang ada di slide. Nah, ternyata memang di dalam manuskrip tersebut memang naskah ini dikhususkan bagi para hakim dan juga para pegawai juru nikah, yaitu bagi para hakim dan para penghulu pada waktu itu ya, pada waktu kerajaan Kubu. Nah, dilihat dari manuskripnya dan isi-isinya, ternyata dapat kami simpulkan bahwasanya pemikiran hukum perkawinan Ismail Mundu itu bermadzhab Syafi'iyah. Kenapa Syafi'iyah? Setelah kami baca secara detail, ternyata ada indikasi-indikasi atau rujukan-rujukan yang digunakan oleh Ismail Mundu dalam menjelaskan hukum perkawinan Islam dalam naskahnya. Ketika menjelaskan tentang syarat adil bagi wali nikah yang bukan fasik itu, Ismail Mundu merujuk kitabnya Matan Al-Minhaj kayak Imam Nawawi, kemudian karyanya Syekh Al-Islah Az-Zakaria, Syekh Al-Hamli dalam Nihayah, Khatib Asy-Syarbini dalam Al-Mughni, Tuhfah, dan mayoritas mazhab Syafi'iyah. Ketika menjelaskan tentang wajib melafazkan qabul, beliau merujuk kepada kitab Fathul Mu'in. Kemudian ketika menjelaskan bahwasanya lafaz nikah itu bisa digunakan terjemahannya, beliau merujuk kepada kitab Fathul Mu'in dan Hasyiyah Fathul Mu'in. Kemudian ketika menjelaskan tentang syarat bertahkim atau wali hakim, beliau merujuk kepada pendapatnya Ibnu Hajar dalam Tuhfah, kemudian dalam kitab Burya Al-Murtasyidin dan Fatwa Ibnu Hajar. Intinya ialah dapat kami simpulkan bahwasanya karya ini bermazhab Syafi'iyah, dan artikel kami ini berkontribusi setidaknya untuk menginformasikan bahwasanya digunakan oleh kerajaan Kubu pada sekitar abad ke-19 sampai tahun 1956 itu bermazhab Syafi'iyah. Mungkin itu sekilas dari kami. Mohon masukan-masukannya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas waktunya, Pak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Lutfi. Ini masih ada ininya, Pak. Dipegang Pak ininya, Pak. Apa namanya bukunya ini? Masih, Pak. Oke. Belum dicetak, belum diperbarui pencetakannya Pak. Masih ini ya, masih dalam. Kemarin kami dapat dari ahli waris, Pak. Jadi saya dapat 2 naskah itu. Yang pertama yang jadwal nikah, yang kedua tentang waris. Dan tentang waris juga sudah kami tulis juga naskahnya. Baik, saya kira hazanah yang mahal harganya barangkali yang untuk melihat peta pemikiran fikih di tempat itu Pak ini ya. Oke, oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Baik, sama-sama, Pak. Selanjutnya Pak Dr. Husin Bafadal. Bisa mendengar suara kami Pak Husin? Masih Pak. Baik, kami persilahkan Pak Dr. Husin Bafadal. Ya.
Apakah layarnya sudah tertampil, Pak? Ya, tampil, tampil, sudah tampil. Oke, silakan. Ya, ya. Waktunya sama Pak ya, Nah, 10 menit maksimal waktunya. ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu di mana langsung saja lah ya. Baiklah, adapun judul kita di sini adalah Hukum Islam di Dunia Melayu pada Pasca Pandemi ya. Oleh Dr. Haji Husin Bapadal LCMA. Baik, di pendahuluan kita membahas mengenai hukum Islam ya. Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada masa Rasulullah SAW, manakala muncul suatu persoalan hukum, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun kemasyarakatan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjelaskannya. Rasulullah SAW sebagai mubaligh menyampaikan penjelasan ini kepada umatnya untuk diikuti. Kendati pun demikian, penjelasan Al-Quran tersebut tidak selamanya tegas dan terperinci atau tafsili, melainkan kebanyakannya hanya bersifat garis besar atau ijmali. Sehingga dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Rasulullah SAW. Sebagai orang yang diberi wewenang memberikan penjelasan di satu sisi, dan menghadapi realitas sosial yang berkembang satu sisi, Rasulullah SAW terkadang harus menggunakan akal yang disebut dengan istihad. Nah, sebagai seorang praktisi ini Rasulullah SAW tidak hanya membawa ajaran baru saja, namun juga menyempurnakan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul. Nah, dalam menyikapi persoalan yang dihadapi ini, Rasulullah berupaya merujuknya pada wahyu Allah tadi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, selain Al-Quran dan Sunnah juga ada berupa istihad dan lain sebagainya. Setelah Rasulullah SAW meninggal, pengemban amanat pun untuk menyelesaikan masalah hukum beralih kepada sahabat hingga ke tabi'in dan tabi'in dan terus sampai ke ulama kita. Tujuan utama disyariatkan hukum Islam dalam konteks itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia guna mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak kemudaratan. Yang dalam istilah usul fikih ini disebut maqasid asy-syariah. Nah, di dalam maqasid asy-syariah itu kan kita menjaga akal, jaga nafsu, keturunan, jaga agama juga. Nah, dari aspek tujuan syariah ini untuk menjaga umat tadi seperti saya sampaikan tadi. Pengertian dan sumber hukum Islam. Pengertian hukum yang lebih umumnya ialah bila Anda memutuskan sesuatu dengan begitu, baik keputusan tersebut mengikat orang lain ataupun tidak mengikat. Kata kerjanya hakama ya hukum, yang berarti memutuskan, memerintah, menghukum, mengendalikan, dan lain-lain. Asal katanya hakama yang berarti mengendalikan dengan satu pengendalian. Secara terminologi, hukum dalam pandangan ilmuwan muslim adalah aspek praktis doktrin sosial dan keagamaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya sumber hukum Islam. Yang dimaksud masadir al-ahkam adalah dalil-dalil hukum syara yang diambil atau diistinbatkan daripadanya untuk menemukan hukum. Sumber hukum dalam Islam ada yang disepakati atau muttafaq para ulama dan ada yang masih dipersisihkan atau mukhtalaf. Nah, dari hukum Islam ini oleh yang disepakati jumhur ulama ada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Para ulama juga sepakat ada urutan dalil tersebut, ada Al-Quran, Sunnah, ijma dan qiyas. Sedangkan sumber hukum Islam yang masih dipersisihkan kalangan ulama, sumber hukum Islam itu ada istihsan, masalah mursalah, istishab, urf, mazhab as-sahabi, syar'u man qablana. Nah, selanjutnya ada asas-asas dan prinsip penerapan hukum Islam. Yang pertama kita bahas mengenai asas-asas hukum Islam. Asas-asas hukum Islam berasal dari Al-Quran dan hadis, di mana ini berlaku pada umum juga ya. Nah, asas ini pada masing-masing bidang hukum. Berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh tim pengkajian hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam laporannya tahun 83 sampai 84 menyebutkan beberapa asas hukum Islam itu ada yang bersifat umum, bersifat lapangan hukum pidana, dan asas hukum Islam dalam lapangan hukum perdata.
Dan pastinya ini meliputi semua bidang dan lapangan hukum, ada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selanjutnya, prinsip penerapan hukum Islam. Di sini Juhaya S. Prajam lebih lanjut mengatakan ada 7 prinsip umum hukum Islam. Ada prinsip tauhid, keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, prinsip kebebasan, persamaan, prinsip tolong menolong, dan prinsip toleransi. Hukum Islam di dunia Melayu pasca pandemi. Nah, tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Dengan bahasa yang lebih mudahnya kita ambil aturan-aturan hukum Allah tentu hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Imam Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada 3 bagian penting, yaitu Duriyat, Hajiat, dan Tahsinat. Hukum melaksanakan hukum hukum upaya melaksanakan hukum Islam selain di bidang ibadah dan kekeluargaan di negara-negara Asia Tenggara saat ini merupakan fenomena kultural umat yang latar belakangnya dapat dilihat berbagai segi. Di antaranya ialah bahwa hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat yang beragama Islam di Asia Tenggara. Karena hukum Islam berkembang bersamaan dengan masuknya Islam di kawasan ini. Sebagai hukum yang hidup yang inheren dalam kehidupan Islam, maka hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan umat, sehingga hukum Islam tidak lagi dirasakan sebagai norma-norma hukum yang dipaksakan dari luar diri masing-masing pemeluknya. Dalam kitab-kitab fikih tradisional, pada prinsipnya pakar hukum Islam tidak menggunakan kata hukum Islam. Biasanya kan digunakan untuk istilah syariat Islam, hukum syara, fikih, syariah, dan syara. Kata hukum Islam baru muncul ketika orientalis Barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syariat Islam dengan terminologi Islamic law yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam. Secara terpisah merupakan kata yang dipergunakan dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Izin mengucapkan Pak Dokter, waktunya 3 menit lagi. Baik, saya singkatkan saja. Hukum Islam bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kedamaian dan ketertiban semata, tapi dia juga bisa mendinamiskan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-cita kehidupannya. Hukum Islam sebagai tatanan dalam hukum modern dan salah satu sistem hukum yang berlaku di dunia, substansinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yakni pertama mencakup ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, mencakup hukum yang berhubungan dengan keluarga, al-ahwal asyaksiyah, seperti nikah, talak, rujuk, wasiat waris, dan handalah. Yang ketiga, aspek muamalah. Nah, yang ini berhubungan dengan hukum antar manusia, jual beli, seperti jual beli, gadai, join usaha, dan pinjam minjam. Yang keempat, aspek ekonomi, seperti zakat, baitul mal, harta ghanimah, pajak, riba, dan lain sebagainya. Hukum Islam sebagai hukum dibuktikan dengan karakteristik keilmuannya, yaitu bahwa hukum Islam tersusun melalui asas-asas tertentu. Pengetahuan itu terjaring dalam suatu kesatuan sistem dan kerja, metode-metode dalam proporsionalnya. Dari karakteristik ini menunjukkan bahwa apapun yang dihasilkan oleh hukum Islam adalah produk pemikiran dan penalaran yang berarti pula menerima konsekuensi-konsekuensi sebagai ilmu, yaitu skeptis, bersedia untuk diuji dan dikaji ulang, dan sebagai ilmu tidak tebal kritik. Berkaitan dengan konsep hukum Islam, beberapa pendapat ini antara hukum Islam dengan keabadian, dan oleh karena itu dikatakan absolut dan otoriter, karena sumbernya yang berasal dari kehendak Tuhan. Pandangan pertama ini dikemukakan oleh J. Chuck dalam artikelnya Theology and Law Islam. Menyatakan bahwa selalu ada. Pak Dokter, waktunya sudah selesai. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kami persilahkan selanjutnya Ibu Dr. Siti Rohmiata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami
hormati Bapak Moderator, Notulen, dan Bapak Ibu dosen dari mahasiswa peserta seminar internasional. Baik, pada kesempatan ini produktif berbasis Masjid Kota Palembang setelah pandemi COVID-19. Ketika saya meletakkan kata-kata setelah juga agak ragu sebenarnya, karena sebenarnya saat ini masih belum usai itu pandemi COVID. Seperti kita ketahui bersama, sebenarnya perhatian pemerintah ya terhadap perwakafan itu sebenarnya sudah luar biasa gitu. Sejak tahun 1960 itu sudah ada regulasi yang walaupun tidak secara eksplisit tentang wakaf, tetapi di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 nomor 5 ya, itu disebutkan untuk kepentingan tanah untuk kepentingan ibadah sosial. Kemudian diturunkan ketentuan itu di dalam PP 28 tahun 1977 yang mana pada regulasi yang lama itu sama sekali belum menyentuh soal pengelolaan produktif, tapi hanya sebatas administrasi saja seperti adanya pencatatan, kemudian juga sertifikasi tanah wakaf, dan pada saat itu juga belum disentuh mengenai objek-objek wakaf yang selain benda yang tidak bergerak seperti tanah. Nah, di dalam Undang-Undang Wakaf ya, khususnya pasal 63 itu secara eksplisit itu dijelaskan tentang pengelolaan harta benda wakaf itu ada dua prinsip, yaitu sesuai dengan prinsip syariat, kemudian yang kedua adalah secara produktif. Nah, hal inilah yang melatar belakangi ya tulisan kami bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai potensi yang luar biasa ya, peruntukan tanah wakaf sebagian besar adalah untuk tempat ibadah, di antaranya adalah masjid itu sebesar 73, sebagai penggerak dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu juga sampai saat ini kultur masyarakat untuk membayar atau mengumpulkan ya dana ziswak itu adalah pada umumnya masih ke masjid. Kemudian adanya dampak pandemi COVID-19, yaitu terjadinya PHK, kemudian juga meninggalnya orang-orang sebagai penyangga keluarga, sebagai pencari nafkah keluarga. Ini juga merupakan sebenarnya momen yang pas untuk mewujudkan bahwa masjid bisa berkontribusi, yaitu melalui pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian data lapangan yang menunjukkan bahwa jumlah PHK ternyata cukup besar ya. Secara nasional ini datanya ada 10.765 orang yang terkena PHK. Kemudian di Sumatera Selatan itu ada angka 612 pekerja. Kemudian 7.020 pekerja dirumahkan, bukan PHK tetapi dirumahkan dengan tidak menerima upah selama masa pandemi. Yang menjadi peluang yaitu berupa potensi yang dimiliki oleh masjid di Kota Palembang, yang mana jumlah masjidnya cukup besar ya. Ini saya ambil dari data dari BPS, bahwa ternyata jumlah masjid di Palembang itu 1.366 tempat ibadah. Nah, andai ini saya membuat kalkulasi ini, perandaian. Setiap Jumat bisa mengumpulkan dana 2 juta. Dikalikan berapa per bulan, berapa per tahun. Andai dari yang dikumpulkan ini ada 96 juta per tahun. Seandainya 25 juta saja dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi melalui pemberian dana bergulir kepada masyarakat sekitar, pedagang-pedagang kecil atau jamaah masjid yang mempunyai usaha kecil. Per orang 5 juta saja itu sudah bisa mengcover 5 orang per tahun, 5 orang. Itu juga sudah luar biasa kalau itu bisa diwujudkan. Kemudian dengan adanya
dana ini bisa bersinergi ya, dana infak, sedekah, wakaf termasuk zakat di dalamnya dengan memanfaatkan tanah wakaf masjid yang cukup luas, kemudian mempunyai lokasi strategis untuk membuka unit usaha. Nah, ini data lapangan yang diperoleh bahwa dari sampel yang kami lakukan, ada Masjid Baitullah, Masjid Al-Fatah, kemudian Masjid Nurul Amal, juga Masjid Kiai Muara Ogan, Kiai Morogan ya. Jadi yang kebetulan sampelnya yang sudah produktif ini satu Masjid Baitullah. Ya, kemudian yang lainnya belum. Tetapi perencanaan ke depan ada, sebenarnya sudah ada beberapa seperti Masjid Kiai Merogan, kemudian juga Nurul Amal itu kebetulan sebenarnya nazirnya sudah punya pandangan ke depan itu ya mengenai pengelolaan produktif. Kemudian ini hitung-hitungan tadi dari dana yang diperoleh ya Masjid Baitullah itu sekitar pengumpulan dananya sekitar 3 sampai 4 juta dan sebagainya. Nah, ini gambaran betapa potensi ini besar gitu ya. Jadi ketika tentunya ini di lapangan memang belum ada pemisahan antara dana infak, sedekah, zakat, wakaf itu tidak ada pemisahan. Anda misalnya di masjid itu mulai dipisah gitu. Oh, yang ini wakaf. Jadi mungkin orang akan punya motivasi yang besar karena apa? Wakaf itu mempunyai karakteristik yang khusus ya. Wakaf wakaf tidak boleh habis. Kemudian tantangannya, nah ternyata ini hambatan-hambatan yang muncul, itulah yang menjadi tantangan dalam pengelolaan wakaf produktif. Yang pertama adanya pemahaman sebagian nazir atau pengelola masjid tentang pengelolaan tanah wakaf produktif itu masih rendah. Jadi rata-rata masih belum paham. Begitu juga masyarakat itu masih memandang oh enggak biasa, enggak pada tempatnya masjid itu punya usaha bisnis gitu. Jadi ini yang merupakan hambatan yang paling besar justru. Kemudian juga kemampuan nazir pengelola yang profesional itu juga masih terbatas. Kemudian kultur akhirnya pemahaman yang masih rendah tadi akhirnya menimbulkan kultur masyarakat sekitar masjid belum bisa mendorong bagi terlaksananya pengelolaan tanah wakaf produktif. Kemudian kultur hukum merupakan kesadaran hukum untuk melaksanakan hukum khususnya mengenai pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif itu pun juga masih rendah. Kesimpulannya, yaitu hambatan-hambatan yang muncul yang menyebabkan peluang yang ada hanya sebagian kecil masjid di Kota Palembang yang telah mengelola wakaf secara produktif. Saran ya, bagi pihak yang terkait di sini ada Kementerian Agama, ada KUA, ada pihak BWI harus berupaya terus-menerus meningkatkan pemahaman pengelola, pengurus maupun masyarakat tentang pengelolaan wakaf produktif, bisa melalui kerjasama dengan beberapa lembaga seperti perguruan tinggi, kemudian ada kajian Cios Unida Gontor, ada Istiqsot Consulting, kemudian juga ada Wakaf Mulia Institute, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Kemudian SDM Nazir profesional, tentunya ini bisa dipenuhi melalui kerjasama dengan berbagai lembaga di atas, juga seperti dengan perguruan tinggi seperti UIN itu juga saya rasa siap seperti Fakultas PEBI ya untuk mensupport tentang ketersediaan nazir profesional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pas waktunya, tidak lebih tidak kurang. Selanjutnya Pak Nuzul Iskandar, bisa dengar suara kami Pak Nuzul? Iya Pak. Ya, masih dengar suara kami ya. Jadi kita masih sesuai dengan daftar yang diurutkan panitia. Nanti Pak Arzam, Pak Nuzul Iskandar, dan Bu Zufriani di urutan ke-13. Jadi masih menunggu Pak ya. Oke, siap Pak. Baik, kami silakan Bapak Muhammad Fahrul Razi.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Ibu dosen sekalian, izinkan saya untuk memaparkan materi dari hasil penelitian saya yang berjudul tentang konflik norma dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia. Sebelum masuk ke inti bahasan, masyarakat umum atau awam biasanya bila dikatakan perkawinan campuran itu pasti pemikirannya hanya terpaku kepada perkawinan beda agama. Padahal pengertian perkawinan sendiri itu yang pertama, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dilanjutkan pada ayat kedua, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undangan yang berlaku. Adapun menurut kompilasi hukum Islam itu di pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan merupakan hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mithaq konwalizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nah, adapun daripada perkawinan campuran itu pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Adapun yang dimaksud perkawinan campuran itu merupakan perkawinan beda agama, itu merupakan Statblad 1898 nomor 158 yang merupakan peraturan perkawinan campuran atau PPC. Dalam PPC yang dikeluarkan secara khusus oleh pemerintah kolonial Belanda, bahwa pada pasal 7 ayat 2 itu mengatakan perbedaan agama, golongan, penduduk, atau asal-usul tidak dapat merupakan halangan kelangsungan perkawinan. Nah, hal ini dengan adanya eksistensi undang-undang perkawinan, maka Statblad ini tidak lagi diberlakukan di Indonesia. Lantas muncul pertanyaan, apakah perkawinan beda agama itu dilegalkan di Indonesia atau disahkan? Maka kami menarik tema tentang hal ini, karena menurut kami tema ini sangat menarik dibahas. Sebelum masuk ke peraturan perkawinan, di sini kami tampilkan beberapa pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama. Itu diantaranya ada PN Pontianak. Yang pertama itu pengabulan perkawinan beda agama itu menurut PN Pontianak. Yang pertama penjelasan pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang mana wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana untuk dicatatkan oleh penjabat pencatatan sipil pada register perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinannya. Yang kedua itu berdasarkan pada pasal 50 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan. Pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan A salinan penetapan pengadilan. Selanjutnya itu ada penetapan Hakim Halomoan Ervin Fransi Haloho dari PN Jaktim itu melegalkan perkawinan agama. Salah satunya itu yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur kalau calon suami dan calon istri yang memiliki keyakinan agama yang berbeda itu merupakan larangan perkawinan. Yang kedua, menurut hakim ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah melarang terjadinya perkawinan di antara mereka yang berbeda agama. Selanjutnya itu, menurutnya pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan hak asasi para pemohon sebagai warga negara serta hak asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Maka ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri, ini hal yang tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan agama. Faktanya per tahun 2005 sampai dengan 2022 itu terdapat 1.425 kasus pernikahan beda agama. Nah, hal ini dapat terjadi dikarenakan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama, yaitu atas dasar pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
junto pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu pada pasal 21 ayat 3 itu berbunyi para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Maka hal ini apabila ada pasangan suami istri yang perkawinannya ditolak atas 3 menit lagi ya. perkawinan beda agama, ini dapat mengajukan kepada pengadilan. Nah, hal ini pun disandingkan dengan pasal 35 huruf A Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Nah, adapun penjelasan daripada pasal ini, yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Nah, walaupun pada pasal tersebut berkenaan mengatur dalam hal pencatatan perkawinan saja, seperti pada pasal 36, yaitu dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Namun, eksistensi dari pasal 35 ini seakan bisa menjadi peluang untuk diperbolehkannya perkawinan beda agama. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Padahal hal ini jelas bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang melarang perkawinan beda agama. Karena hakikatnya tidak ada agama satupun yang diakui di Indonesia itu yang membolehkan penganutnya untuk menikah kepada penganut agama lain. Misalnya di sini agama Islam sendiri, fatwa MUI itu jelas dalam musyawarahnya yang ke-7 pada tanggal 20 sampai 22 dia adakan Jakarta, itu menyatakan bahwa haram dan tidak sah bagi muslim ataupun muslimah yang melaksanakan perkawinan beda agama. Begitupun dengan agama Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen, Protestan, dan intinya adalah setiap agama yang diakui di Indonesia itu tidak melegalkan perkawinan beda agama bagi pemeluknya. Jadi kesimpulannya itu, yang pertama, yang dimaksud perkawinan campuran itu merupakan perkawinan beda kewarganegaraan yang sebagaimana tertuang pada pasal 57 Undang-Undang Perkawinan. Adapun yang menganggap bahwa perkawinan campuran itu merupakan perkawinan beda agama, itu merupakan ketentuan daripada pasal 7 ayat 2 Statblad 1898 nomor 198 tentang peraturan perkawinan campuran atau PPC. Namun dengan adanya undang-undang perkawinan, PPC ini tidak diberlakukan lagi. Yang kedua itu perkawinan beda agama adalah hal yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam. Namun dengan hadirnya undang-undang administrasi kependudukan, khususnya dalam pasal 35, membuka peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Selanjutnya yang ketiga, dalam syariat Islam para ulama bersepakat bahwa perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim, baik musyrik ataupun ahli kitab, adalah haram dan tidak sah berlandaskan dalil Al-Quran yang jelas. Namun untuk perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, para ulama mengalami perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan makruh, namun ada yang mengatakan haram. Di Indonesia sendiri dalam fatwa MUI sudah jelas tertuang bahwa itu dilarang. Yang keempat, seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan campuran telah jelas diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Perkawinan dan harus mengikuti persyaratan yang harus dipenuhi bagi warga negara yang akan melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian bagi warga negaranya. Jadi saran dari kami cukup. Oh ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan buat pemoderator. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Lutfi. Muhammad Tarul Razi ya? Iya, Pak. Ini semester berapa Mas Rozi? Baru Hah? Semester 3. Ya, bagus ya. Cuman sayang, ada sayangnya. Hah? Ya, ya temanya tidak relevan betul dengan tema isu kita dengan pandemi. Tapi dari segi substansi, dari segi isi sudah sangat luar biasa. Tapi karena memang tema ISMI ini bidang hukum pasca pandemik dan itu ada kekurangan dari segi kesesuaian dengan tema. Ya, tapi sekali lagi bahwa dari segi isi, substansi, materi, kemudian kemampuan presentasi yang sangat luar biasa, performanya sangat luar biasa. Oke, terima kasih.
Bisa terus ya, lanjutkan nanti ya. Rosi ya. Oke, selanjutnya kami persilakan Sari Damayanti. Ada Sari? Oke. Dari yang sudah siapa ya? Persilakan Sari Damayanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan saya tentang status hukum perkawinan siri terhadap wanita yang belum ada putusan cerai. Adapun latar belakang yang mendasari dari judul saya ini adalah perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Terdapat beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah pasangan non-muslim telah menikah menurut agama Kristen dan sudah sah menurut hukum. Mereka telah lama hidup berumah tangga, namun suami tidak pernah memberi nafkah. Akhirnya istrinya meninggalkan rumahnya, selanjutnya si istri pindah agama Islam. Kemudian istri menikah siri dengan laki-laki yang beragama Islam dan belum ada putusan cerai dari suami sebelumnya. Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelusuran bahan pustaka. Sumber data yang digunakan adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer saya adalah berita acara pemeriksaan dan data sekunder saya adalah wawancara dengan jaksa. Teknik pengumpulan data saya adalah berdasarkan berita acara pemeriksaan wawancara dan wawancara dengan jaksa. Analisis data adalah analisis data yang saya lakukan dengan cara deskriptif kualitatif dengan memfokuskan pengkajian terhadap suatu kasus. Temuan penelitian. Adapun temuan penelitian saya adalah terdapat problematika pada masyarakat. Kronologinya adalah terdapat pasangan non-muslim telah menikah menurut agama Kristen dan sudah sah menurut hukum. Mereka telah lama hidup berumah tangga, namun suami tidak pernah memberi nafkah. Akhirnya istrinya meninggalkan rumah, setelahnya istri pindah beragama Islam. Kemudian istri menikah siri dengan laki-laki yang beragama Islam, belum ada putusan cerai pada suami sebelumnya. Hasil dari penelitian saya adalah status perkawinan nikah siri yang menjadi tidak sah karena belum ada putusan cerai pada pernikahan sebelumnya. Yang kedua, tidak ada dokumen yang sah untuk membuktikan status perkawinan sebelumnya dan perkawinan yang sekarang. Yang ketiga adalah dapat dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pandangan hukum untuk nikah siri. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Perkawinan nomor 9 tahun 1975. Perkawinan itu sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pernikahan siri ini sendiri belum ada landasan hukum yang kuat. Selanjutnya adalah isbat nikah. Kenapa sih pernikahan siri tersebut dalam kasus ini tidak diadakan isbat nikah? Isbat nikah sendiri dilakukan untuk mengesahkan perkawinan yang sebelumnya dilakukan secara agama, namun tidak sah menurut hukum. Adapun ketentuan mengenai isbat nikah harus memenuhi pasal 7 ayat 2, ayat 3 dan 4 KHI. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama. Isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan yang pertama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Maksud dari poin pertama ini sangat bertentangan dengan kasus yang saya teliti. Jadi perkawinan siri yang pada kasus ini tidak dapat dikenakan isbat nikah. Yang kedua adalah hilangnya akta nikah. Yang ketiga adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Yang keempat adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kelima perkawinan dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang keenam berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Adapun kesimpulannya ialah dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa perkawinan siri tidak dapat menjamin sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Pada perkawinan siri suami istri diperbolehkan menikah tanpa adanya dokumen atau surat-surat yang membuktikan pasangan suami istri ini pernah atau tidaknya melakukan perkawinan sebelumnya, serta mengenai status perkawinan pada pasangan mereka sebelumnya.
Hal ini membuat perkawinan siri ini menjadi tidak sah yang dapat dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekian dari presentasi saya. Baik, terima kasih. Tari Damayanti. Selanjutnya Yunita ya. Oke, Yunita dengan Ibu Armasito. Silakan maju berdua untuk didokumentasikan. Ibu Dr. Kodaria. Iya, Pak. Oke, masih nunggu yang di ini gilernya Bu ya, tunggu ya. Oh iya, siap, Pak. Oke, persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan referensi. Terus yang kami hormati dosen sekalian. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat baik kebun jasmani maupun rohani. Kita masih dapat berkumpul di room 1 gedung Fakultas Saintek UIN Pada Palembang pada siang hari ini. Salat beriringkan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita suri tauladan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita menjadi pengikut sunnahnya yang setia sampai akhir zaman. Amin amin Allahumma amin. Baik, di sini izinkan kami mempresentasikan hasil penelitian kami yang mana kami beri judul yakni wajah baru pembebasan bersyarat koruptor di Indonesia pasca pandemi COVID-19 dan relevansinya dengan tujuan hukum. Baik, adapun yang melatar belakangi, sebenarnya sudah kita ketahui bersama bahwasanya korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk sehingga pada hampir seluruh sendi kehidupan negara kita. Sistem demokrasi, yang mana korupsi telah menghancurkan sistem demokrasi, baik itu perekonomian, politik, pemerintah, bahkan tekanan masyarakat sosial di negara ini. Nah, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang digolongkan termasuk ke dalam ordinary crime, yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk pemberantasannya seperti itu. Karena korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa. Pada proses penyelesaiannya, perkara tidak pidana korupsi dapat dilakukan upaya hukum. Bisa nggak? Itu emang juga seperti itu. Ini nggak bisa di sini lagi. Bergeser. Baik, pada proses penyelesaian korupsi dapat dilakukan upaya hukum yang mana ini diartikan itu sebuah usaha yang dilakukan berdasarkan hukum yang mana berpacu pada pasal yang baru saja disahkan, diterbitkan, yakni pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Yang mana dalam pasal 10 tentunya ayat 1.f yang telah kami analisis menyebutkan selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas pembebasan bersyarat. Nah, adapun yang dimaksud dengan tanpa terkecuali pada undang-undang tersebut yakni berlaku sama bagi narapidana untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang dilakukan. Nah, kecuali berdasarkan putusan pengadilan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat yakni proses pembinaan narapidana di luar lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Nah, dari undang-undang tersebut, terutama pada poin F dan penjelasan undang-undang tersebut, yang mana dapat disebutkan bahwasanya narapidana korupsi dapat dibebaskan dengan pembebasan bersyarat yang sama halnya dilakukan oleh tindak pidana lain seperti itu. Ya, padahal kita sudah sama-sama tahu bahwasanya tindak pidana korupsi ini merupakan satu tindak pidana ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang cara penanganannya juga memerlukan sesuatu yang luar biasa juga. Yang mana pada penanganan tindak pidana korupsi ini ada yang namanya tuh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian dalam sisi
pengadilan dalam mengadili tindak pidana korupsi juga menggunakan hakim ad hoc karena emang korupsi ini merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa yang harus diberantas secara habis-habisan. Walaupun pada kenyataannya dan realitanya dari tahun ke tahun itu bukannya menurun tingkat kejahatan pidana korupsi ini, namun malah meningkat. Yang mana bisa menurut ICW, menurut data ICW pada tahun 2021, mohon maaf. Oke. Kejahatan, oke, belum. Oke, langsung rumusan masalah jangan lupa. Oke, ada perumusan masalah pada penelitian kami tadi, ini bagaimana pembahasan bersyarat koruptor di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, bagaimana relevansinya pembebasan bersyarat koruptor di Indonesia pasca pandemi COVID-19 dengan tujuan hukum yang semestinya gitu. Karena yang kita bahas di sini adalah pengaturan dari pembebasan bersyarat berkenaan dengan undang-undang pemasyarakatan. Oke. Adapun tujuan penelitian kami ketika itu, ya ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan bebas bersyarat pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia setelah pasca pandemi. Kemudian untuk mengetahui bagaimana relevansi pengaturan bebas bersyarat pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Kegunaan penelitian, yang mana secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum. Kemudian penelitian ini juga berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang pengaturan bebas bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Kemudian penelitian ini juga diharapkan menjadi bagian pemikiran dalam memperkaya kepustakaan atau khazanah intelektual khususnya pada bidang hukum dan mampu menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dalam pandangan perspektif hukum khususnya hukum pidana Islam. Prodi saya sendiri seperti itu. Kemudian secara praktisinya juga penelitian ini berguna bagi penulis sendiri, baik mahasiswa, pembaca, masyarakat, penelitian selanjutnya, serta penegak hukum dalam membantu memberikan masukan dan tambahan dalam menambah pengetahuan serta perkembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia. Nah, secara umum sebagai catatan kaki yang insya Allah pada penelitian lain dengan bahasan yang hampir sama. Metode penelitian kami bisa kita baca bersama-sama. Ini jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Jenis dari sumber data yang digunakan dalam penelitian ini juga yaitu dengan jenis data sekunder dan data penelitian hukum normatif. Nah, metode pengumpulan data pada penelitian kami yang mana menggunakan metode kualitatif yang diawali dengan menghimpun beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian. Oke, hasil penelitian. Oke, di sini. Oke, ada kesimpulan dari penelitian kami ya ini, di mana riset ini akan menggunakan dua model pendekatan pertama yaitu yuris normatif, peraturan perundang-undangan, kemudian konseptual atau konseptual approach dengan kesimpulan yang dilihat dari hukum Islam dalam penempatan suatu tindak pidana kejahatan. Bagian umum tindak pidana korupsi harus diposisikan sebagai kejahatan luar biasa karena di sisi keadilan sudah bertentangan dengan keadilan hukum, kemudian diserta kepastian hukum dan kebermanfaatan hukum. Dipandang dari sisi kepastian hukum juga seharusnya ada batasan jika emang harus diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan tersebut. Kemudian sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap hukum. Mungkin itu saja presentasi dari penelitian kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yunita dan Ibu Armasito atas presentasinya. Kemudian kami persilahkan dulu filter. Sudah tidak ada. Ini ya yang baru dikirim tadi. Iya. Benar ini sebenarnya. Tidak ada kan? Oh, ada. belum muncul. Oh. Walah. Ya, silakan.
Yang pertama dengan terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Adapun tema yang saya sampaikan ialah tentang implementasi SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap penambahan nafkah anak dan relevansinya dengan keadilan hukum, studi perkara cerai gugat nomor 434/PDTG/2021/PA Palembang. Adapun yang melatar belakangi dari tema ini adalah persoalan mendasar reformasi hukum yang belum terselesaikan adalah masalah menjaga keadilan, di mana putusan hakim menjadi parameter mengukur kualitas kepiawaian dan kemampuan hakim dalam menegakkan keadilan. Salah satunya, hak anak yang sangat penting untuk dipenuhi oleh orang tuanya adalah nafkah. Pemenuhan nafkah anak merupakan bentuk perwujudan dari tujuan pernikahan yang berperan untuk melindungi keturunan. Lahirnya SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap penambahan nafkah anak pada Pengadilan Agama Palembang adalah membentuk suatu keadilan hukum, sehingga dengan adanya SEMA ini akan terjaminnya hak-hak anak yang ditinggalkan akibat perceraian kedua orang tuanya dalam aspek kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan, selain pendidikan dan kesehatan di tengah kebutuhan ekonomi yang terus meningkatnya, khususnya di masa pandemi kemarin. Namun demikian, dalam beberapa kasus putusan first take, pihak tergugat atau ayah merasa keberatan berkenaan dengan penambahan nafkah anak sehingga tidak menjalankan putusan tersebut dengan baik. Sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Palembang sebelum dan pasca pandemi sampai saat ini, maraknya kasus perkara cerai gugat karena suami tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dan seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya. Salah satunya perkara cerai gugat dengan register perkara nomor 434/PDTG/2021/PA Palembang, di mana dalam perkara tersebut diajukan perkara cerai gugat dan pemenuhan nafkah anak karena selama ini tergugat dianggap telah melalaikan kewajibannya sebagai suami maupun sebagai ayah dari kedua anak penggugat dan tergugat, sehingga tidaklah berlebihan jika majelis hakim untuk menetapkan biaya nafkah anak. Adapun analisis hukum Islam terhadap penambahan nafkah anak itu sendiri sebagaimana ditetapkan dalam SEMA nomor 3 tahun 2015 ini telah sejalan dan sesuai dengan hukum Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, yakni menjaga dan memelihara eksistensi keturunan agar anak itu terlindungi dan tidak terabaikan dalam kebutuhan nafkahnya. Adapun metode yang saya gunakan dalam pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yakni ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analisis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan desain penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yakni penulis menggunakan cara menggambarkan aturan dan fenomena yang mempunyai hubungan dengan nafkah anak, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan teori keadilan hukum. Adapun result dari penelitian ini, yang pertama ada filosofis lahirnya SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang penambahan nafkah anak. Dalam SEMA ini, bagian dari ketentuan instruksi presiden atau Inpres sebagai panduan bagi majelis hakim adalah keharmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif atau citra negara hukum Indonesia, karena Indonesia adalah negara hukum yang dimuat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Hadirnya SEMA nomor 3 tahun 2015 ini merupakan rujukan bagi hakim yang memiliki jaminan kepastian hukum. Namun keberadaan SEMA tersebut bersifat fakultatif, artinya SEMA tersebut bukan suatu keharusan bagi hakim untuk mempedomani dan menerapkan dalam setiap putusannya, karena kedudukan SEMA di bawah undang-undang tidak setara atau lebih tinggi dari undang-undang, maka SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja. Namun seiring perkembangannya waktu, SEMA nomor 3 tahun 2015 ini ditingkatkan statusnya menjadi setara dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat
betapa urgen materi muatan yang diatur di dalamnya. Sehingga SEMA nomor 3 tahun 2015 ini bukan lagi sebagai pilihan untuk diterapkan atau tidak diterapkan. Ketika kedudukan SEMA nomor 3 tahun 2015 ini dinaikkan atau disetarakan dengan peraturan perundang-undangan, maka kedudukannya menjadi imperatif yang wajib dipedomani oleh hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan nafkah anak, sehingga relevan dengan ajaran mazhab positifis, karena hukum merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat, maka dengan sifat memaksanya dan memberikan jaminan kepastian nafkah anak pasca putusnya perkawinan kedua orang tuanya, sehingga lahirnya SEMA ini tentang penambahan nafkah anak dari 10% sampai 20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk mengantisipasi agar hak-hak nafkah anak yang ditinggalkan tidak terabaikan dan terlantarkan pasca perceraian oleh ayahnya yang berupa sandang pangan dan papan. Saya langsung membacakan conclusion-nya. Yang pertama itu secara filosofis lahirnya SEMA nomor 3 tahun 2015 sebagaimana harmonisasi antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia, di mana di Indonesia filsafat hukum yang dianut adalah filsafat positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Sedangkan yang poin kedua itu bahwa dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Palembang tentang penerapan SEMA nomor 3 tahun 2015, penambahan nafkah anak 10-20% per tahun, hakim yang menerapkan SEMA nomor 3 tahun 2015 setiap tahunnya agar anak yang ditinggalkan tidak kekurangan dan memenuhi kebutuhan setiap harinya dan hal yang sesuai dengan kemampuan ayah sehingga akan tercukupi dan terpenuhinya hak-hak anak sampai mereka dewasa. Dan sangat jelas sekali jika dipandang dari maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Nah, tentang penambahan nafkah anak 10% sampai 20% per tahun ini akan menciptakan hukum yang memberikan kemaslahatan, dapat dilihat dari menjaga keturunan, serta terpenuhi kebutuhan anak yang ditinggalkan atas penambahan nafkah per tahun, dikarenakan inflasi keuangan tiap tahun itu terus meningkat. Sehingga butuh antisipasi agar terjaganya kebutuhan anak dengan adanya SEMA nomor 3 tahun 2015. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Lulu Febriani ya. Selanjutnya kami persilakan Yurike LC dan Okta Rahayu ya, berdua ya. Silakan. Silakan PPT-nya ada. Oke, karena masih mempersiapkan ini, kita persilahkan dulu Pak Nurul Iskandar masih bersama kami. Pak Nurul? Ya, Pak. Pak Nuzul Iskandar ya? Ya, Pak. Apa yang akan presentasi, Bu Zufriani atau Pak Nuzul? Saya, Pak. Pak Nuzul ya, kami persilakan Pak. Waktunya sama Pak, 10 menit maksimal. Kami persilakan. Oh, Pak Arzam ya? Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paper kami tentang jurnalisme fikih pandemi, judulnya Edukasi dan Sosialisasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait ibadah di masa pandemi COVID-19. Judul ini kita maksudkan untuk melihat bagaimana
performan fatwa di media, atau dengan kata lain bagaimana fatwa dikomunikasikan dan diberitakan. Fatwa terkait yang mendasari ini kita berpikir bahwa tugas jurnalisme dan fungsi fatwa pada masa COVID itu menemukan momentum yang sama, berada pada titik yang sama. Jurnalisme itu bertujuan untuk menyediakan informasi, meliput informasi, kemudian menyampaikannya kepada masyarakat untuk kepentingan tertentu, sedangkan fatwa berfungsi memberikan penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama masyarakat. Sebagai sebuah aktivisme jurnalistik, jurnalisme itu harus memiliki arah ideologi bahkan keberpihakan terhadap kebenaran. Nah, kebenaran seperti apa yang dibutuhkan media pada saat COVID? Mohon maaf, gangguan jaringan. Oke, karena media itu harus punya muatan ideologi dan tujuan tertentu serta keberpihakan kepada kebenaran. Sementara pada saat COVID itu kebenaran seperti apa yang dibutuhkan oleh umat Islam yang akan disampaikan oleh media. Nah, di sini yang saya sebut tadi sebagai momentum pertemuan fatwa dan jurnalisme itu. Jadi fatwa MUI itu berfungsi sebagai pengisi ideologi kebenaran dan keberpihakan yang dimiliki media, yang harusnya dipunyai media. Oke, kemudian kita coba telaah beberapa literatur. Ada banyak sekali yang meneliti tentang fatwa MUI di masa pandemi. Beberapa itu tentang norma bagaimana sebuah fatwa diistinbatkan, kemudian ada yang melihat juga dari perspektif ketatanegaraan, kemudian bagaimana metodologi istinbatnya, kemudian ada yang membandingkan antara bagaimana fatwa di Indonesia dan di Mesir terutama. Kemudian itu ada beberapa walaupun lokasinya berbeda, kemudian ada metodologi yang berbeda, tapi secara umum ini gambaran studi-studi tentang fatwa MUI di masa pandemi. Yang belum kelihatan itu memang bagaimana fatwa itu dikomunikasikan di media massa. Kita melihat ada riset gapnya di situ, kemudian kita isi bagian itu dalam paper ini. Nah, ini bertujuan untuk melihat seperti yang saya gambarkan di awal tadi, bagaimana fatwa MUI tentang peribadatan selama pandemi itu disosialisasikan, dimaknai dan direspon melalui media online. Kemudian metodenya kita fokus pada teks media yang memuat fatwa-fatwa MUI. Kemudian karena ini mengambil aspek komunikasi fatwa, jadi kita juga harus meminjam metode analisis, metode komunikasi. Kita pinjam analisis wacana kritis atau critical discourse analysis miliknya Van Dijk. Ini yang paling banyak digunakan setahu kami. Ini yang paling sering digunakan, walaupun ada beberapa bagian mungkin yang belum terpenuhi oleh studi ini. Pertama, yang akan dilihat itu bagaimana teksnya. Yang kedua, kognisi sosial. Kognisi sosial itu berkaitan dengan bagaimana teks berita itu diproduksi, behind di belakang layar lah. Di belakang layar produksi teks-teks media terkait berita pandemi, berita tentang fatwa MUI seputar pandemi. Yang ketiga itu konteks sosial, itu adalah bangunan wacana yang berkembang ketika berita itu muncul. Secara metodologis itu. Kemudian temuan awal ini sebenarnya ternyata selama 2020 itu setelah kita klasifikasikan ada 7 fatwa MUI yang berkaitan langsung dengan peribadatan. Ada tentang ibadah secara umum,
fatwa nomor 14, ini fatwa yang pertama ini. Kemudian fatwa 14 ini sering dirujuk dalam fatwa-fatwa berikutnya. Ada fatwa nomor 17 tentang sholat bagi tenaga kesehatan yang menggunakan APD, kemudian tentang pengurusan jenazah, tentang pemanfaatan harta zakat untuk COVID, sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan sholat jenazah. Ini apa saja? Kita melihat bahwa karakteristik fatwa yang 7 itu yang dikeluarkan oleh MUI itu sifatnya adalah keluar dari mainstream fikih yang sejauh ini dipahami oleh umat Islam gitu. Jadi kalau awalnya kita memahami bahwa sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki yang berakal, sudah balik berakal dan tidak ada halangan, itu wajib. Tapi dalam fatwa itu kemudian sholat Jumat justru dalam kondisi tertentu haram bagi orang yang terpapar COVID. Kemudian mohon maaf gangguan jaringan kayaknya. Intinya bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu yang 7 itu menjelaskan bahwa ada yang berubah dari praktik peribadatan kita. Sholat Jumat yang awalnya wajib kemudian justru bisa jadi haram. Kemudian sholat harus wudhu, kemudian boleh tidak wudhu. Sholat itu harus terhindar dari najis, tapi dalam kondisi ini boleh saat terkena najis. Kemudian sholat Jumat nggak boleh dua Jumat di satu lokasi, tapi karena kondisi ini boleh 2 Jumat di satu lokasi dan seterusnya. Intinya ini adalah kondisi yang tidak normal ya, atau extraordinary lah. Ini kita coba identifikasi dalil-dalil yang digunakan oleh MUI dalam fatwa-fatwanya. Nah, ternyata sebagian besar dalil yang dikutip di sana itu merujuk kepada kondisi umum. Kondisi umum yang kita maksud adalah tentang kedaruratan, tentang bahwa kita harus saling menolong gitu. Yang bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk hal lain, tapi kondisi ini akan berlaku di semua aspek peribadatan. Maka kita menyebutnya di sini adalah dalil umum. Tapi kalau dibawakan ke konteks pandemi, berarti ini adalah kondisi khususnya pandemi. Tinggal 2 menit lagi waktunya. 2 menit lagi. Oke, secara teks itu fatwa-fatwa MUI cenderung normatif deskriptif, bahkan hanya menyadur utuh norma fatwa. Artinya wartawan juga tidak punya inisiatif lain selain dari yang sudah dimunculkan oleh MUI. Ini kita kasih contoh-contohnya. Kemudian secara kognisi sosial ternyata wartawan, redaksi atau redaktornya juga tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang fikih dan usul fikih dasar. Intinya di sini dikatakan salah satunya, apakah sah bayar zakat tanpa bersalaman? Artinya ini seolah-olah si redaktur atau wartawan memahami bahwa zakat itu harus salaman gitu. Dan saya pernah berseloroh kepada salah seorang pengurus PWI pusat waktu itu, bisa enggak sih wartawan ini yang saat mau meliput isu-isu keagamaan itu dikasih bekal pendidikan training fikih dan usul fikih dasar gitu. Dan itu mungkin harus diambil oleh IAIN, UIN atau STAIN yang punya jurusan jurnalistik. Yang 3, konteks sosial. Secara konteks berita-berita tentang fatwa itu belum mampu mengcounter isu yang beredar di masyarakat. Jadi memang hanya cenderung normatif, apa yang dikatakan MUI itu yang disiarkan oleh wartawan dan medianya, tapi yang terjadi di masyarakat itu tidak tercounter dengan baik gitu. Misalnya ini, ada fatwa MUI yang disosialisasikan oleh AAGIM waktu itu, kemudian banyak sekali itu di media sosial, bahkan di kenyataan itu, ini cuma refleksi cerminan representasi saja. Itu yang berisi isinya justru hujatan terhadap MUI dan AAGIM yang ikut menyosialisasikan itu. Dan pada saat kondisi ini terjadi, jurnalisme dalam tanda kutip bungkam, tidak mencoba menempatkan dirinya sebagai sesuatu yang berpihak pada kebenaran. Nah, dalam hal ini adalah menguruskan itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti kami minta PPT-nya dikirim ke panitia Pak ya.
Oke, Pak. Dan Siap. satu lagi, tolong lengkapnya untuk kita ikutkan dalam Oke, kompetisi terima kasih, Pak. terbitkan di jurnal atau di proceeding ya. Kami tunggu Pak Nuzul ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Nuzul, Ibu Zufriani dan Pak Arzam. Selanjutnya kami persilakan kepada Yurike Else dan Dr. Rahayu ya. Kami persilakan. Terima kasih kepada para dosen yang sudah memberikan kesempatan untuk kami ikuti seminar internasional ini. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi yang bertema Islamic Law in Malay World After the Pandemic, yang berjudul dengan judul Ketahanan Keluarga Pasca COVID-19 dalam Hukum Islam. Ketahanan keluarga merupakan salah satu faktor keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga juga mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat sekitar. Ketahanan keluarga juga dikenal dengan family strength. Adanya kebutuhan dasar dalam ketahanan keluarga. Yang pertama yaitu pangan. Pangan di sini merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk kebutuhan manusia. Di antaranya yaitu peternakan, perikanan, perkebunan, serta pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang selanjutnya yaitu air bersih. Air bersih digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti untuk mandi, mencuci, membersihkan kotoran, serta dapat digunakan untuk kebutuhan manusia lainnya. Yang selanjutnya yaitu layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sini merupakan layanan yang ditujukan kepada masyarakat seperti rawat jalan, rawat inap, yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya kesehatan itu sendiri. Pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia secara utuh atau cerdas secara komprehensif. Perumahan. Perumahan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 memiliki arti adalah sekelompok pemukiman warga yang berfungsi untuk tempat tinggal. Integrasi sosial. Integrasi sosial adalah kehidupan masyarakat dalam keadaan yang damai dan mementingkan nilai dan norma sehingga menciptakan masyarakat yang utuh dan sejahtera. Selanjutnya itu aspek ketahanan keluarga. Yang pertama itu ketahanan fisik. Di sini ketahanan fisik meliputi sandang, pangan, serta papan. Pangan di sini merupakan sandang. Sandang di sini merupakan pakaian yang dapat digunakan untuk melindungi tubuh. Pangan di sini sebagai makanan yang baik dan bernutrisi dan sehat untuk dikonsumsi. Papan terdiri dari rumah yang layak untuk dihuni. Yang selanjutnya yaitu ketahanan fisik. Ketahanan fisik di sini mencakup kesehatan mental dan psikologis antara pasangan dan anak-anaknya yang dapat menimbulkan kedamaian, ketentraman, dan keamanan serta sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga tersebut. Ketahanan sosial. Ketahanan ini meliputi hubungan sosial antara keluarga beserta masyarakat sekitar. Ketahanan bidang agama dan hukum. Ketahanan ini menunjukkan bahwa taat kepada agama dan hukum untuk mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Dalam kondisi memaksa dan darurat pada masa COVID dan pasca COVID-19, diperlukan kemampuan membangun dan membatasi ketahanan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketahanan keluarga pasca COVID dalam perspektif hukum. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan yuridis formatif dan melakukan penelitian bahan hukum primer, penelitian bahan hukum sekunder, serta penelitian bahan hukum tersier.
Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Oke. Kesimpulan, faktor ketidakharmonisan dalam keluarga menjadi salah satu penyebab rusaknya komunikasi keluarga dan akan menghantarkan pada perceraian di antara pasangan suami istri. Ketidakharmonisan bisa disebabkan karena pergeseran nilai-nilai perkawinan, pasangan kurang memahami esensi dan tujuan pernikahan, berkeluarga yang menjadi salah satu nilai dalam ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan salah satu faktor keharmonisan yang ada dalam rumah tangga. Faktor perceraian mendominasi adalah disebabkan faktor ekonomi, sosial, karena hilangnya rasa tanggung jawab dan keharmonisan. Penguatan sendi keluarga dari berbagai aspek cukup signifikan untuk dibangun. Hal ini agar dapat meminimalisir angka perceraian dalam keluarga. Dipandang perlu pembekalan bagi calon pengganti yang akan memulai berumah tangga atau menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dalam perspektif Islam adalah ketahanan spiritual dan memperkuat keimanan. Iman yang kuat yang akan mengantarkan kepada sikap hidup yang optimis dan dibekali oleh kemampuan skill dari pasangan dalam menghadapi tantangan era digitalisasi. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses ya. Semester 1 LPDP. Oke, terakhir presenter kita sore ini Ibu Dr. Qadariyah Barkah. Ya, baik. Baik, Pak. Siap. Maksimal waktu sama dengan yang lain, 10 menit maksimal. Ya, siap. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun penelitian ini berangkat dari banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat jumlahnya pada masa pandemi selama lebih kurang 2 tahun. Nah, yang menjadi latar belakang adalah bahwasanya sulitnya mengungkapkan apalagi menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini sampai ke ranah hukum adalah karenanya adanya hambatan karena untuk penyelesaian kasus ini sesungguhnya banyak tidak mendapat dukungan dari budaya masyarakat setempat. Nah, perempuan adalah pihak yang sering menjadi korban dalam kasus tersebut, apalagi di masa pandemi COVID. Beban domestik dan beban publik itu banyak diemban oleh perempuan, artinya mereka itu menjadi double burden, sehingga perempuan itu adalah pihak yang sering menjadi korban ya. Nah, pemahaman dan perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya sebagai justifikasi praktek itu menempatkan perilaku KDRT itu sebagai sesuatu yang lumrah dan dianggap biasa-biasa saja oleh masyarakat. Nah, di dalam penelitian ini sesungguhnya belum selesai, bahwasanya peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga itu tidak dapat dilepaskan dari adanya hubungan antara pengaruh budaya terhadap perilaku masyarakat. Pemahaman terhadap budaya dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya selalu diturunkan dan diwariskan dari generasi tua kepada generasi muda, baik melalui ajaran-ajaran agama, adat istiadat maupun tradisi. Nah, jadi pewarisan budaya ini kadang-kadang dikemas melalui ajaran-ajaran agama ya. Kekerasan dalam rumah tangga yang kita kenal dengan 4 macam bentuk itu kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, apalagi yang sifatnya hanya penelantaran ekonomi begitu ya, atau kekerasan yang sifatnya psikis itu kadang-kadang dianggap membentak itu tujuannya untuk mendidik, nah atau memberikan pernyataan-pernyataan yang menyinggung perasaan itu kadang-kadang dianggap sebagai bentuk dominasi seorang suami terhadap istri dalam rangka untuk memberikan pendidikan. Nah, padahal itu merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat berakibat kepada psikis si perempuan. Nah, bahkan
budaya yang dikemas dengan ajaran agama ini menganggap bahwasanya ajaran agama itu melegitimasi perilaku seperti itu, ya. Jadi seorang perempuan itu harus patuh kepada suami sehingga pada saat suami marah, suami membentak, perempuan itu dianggap sebagai makhluk yang harus patuh, begitu ya, harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh suami. Nah, anggapan ini kadang-kadang seolah-olah menafikan resiko yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan itu, walaupun kekerasan itu hanya bersifat kekerasan yang dianggap orang kadang-kadang kekerasan fisikis ya, yang dianggap sesuatu yang tidak membahayakan gitu, padahal itu sesuatu yang sangat membahayakan bagi si perempuan. Nah, dalam metode penelitian ini dilakukan dengan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Primer itu dikumpulkan dari observasi bagaimana bentuk-bentuk praktik KDRT yang terjadi di masyarakat, terutama pada masa pandemi COVID-19 kemarin, dan kemudian wawancara yang dilakukan terhadap beberapa perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pemuka agama dan pemuka adat. Nah, tentunya pemilihan informan ini berdasarkan bagaimana sedalam mana pengetahuan mereka tentang praktik KDRT itu. Nah, temuan dan pembahasan. Nah, dari hasil wawancara yang belum lengkap kita himpun, sesungguhnya budaya Melayu yang kita anggap sebagai manifestasi dari ajaran Islam itu yang diwariskan secara turun temurun ya, itu hampir keseluruhan itu mengadopsi nilai-nilai ajaran Islam. Nah, jadi budaya Melayu itu sesungguhnya manifestasi dari ajaran Islam ya, termasuklah diantaranya budaya ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan kepatuhan seorang istri terhadap suami, kemudian bagaimana hadis-hadis Rasulullah yang dikemas, yang dipahami bagaimana seorang perempuan itu harus menjaga aib rumah tangga, begitu ya, sehingga ketika mereka mengalami kekerasan itu mereka tidak mau mengungkapkannya ke ranah publik, begitu ya. Jadi perilaku kekerasan yang mereka dapatkan ini mereka diamkan karena itu merupakan sesuatu yang dianggap memalukan, membuka aib rumah tangga, begitu ya. Jadi perilaku-perilaku yang seperti itu mempersulit untuk membawa kasus KDRT ini ke ranah hukum. Nah, kemudian tentunya ajaran Islam itu sesungguhnya ajaran yang sangat baik ya, tetapi karena pemahamannya, interpretasinya tadi yang salah, makanya harus dilakukan reinterpretasi ulang. Termasuklah dalam masalah kewajiban dalam mengemban kewajiban suami dan istri di dalam kehidupan berumah tangga. Nah, itu perlunya harus interpretasi ulang ya, setelah terjadinya masa pandemi COVID ini. Ternyata banyak perempuan-perempuan yang dapat menyelesaikan kewajiban mereka itu di ranah publik, begitu ya, seperti mereka ikut mencari nafkah. Nah, tapi karena mereka juga harus dibebankan dengan kewajiban di dalam rumah tangga yang tadi laki-laki tidak memahaminya sebagai bagian dari kewajiban dia juga, sehingga beban perempuan itu menjadi berlipat-lipat gandanya. Makanya setelah masa pandemi COVID ini, tadi saya berharap dengan penelitian ini, saya berharap bahwasanya setelah berlalunya masa pandemi COVID ini perlu ada interpretasi ulang terhadap kewajiban suami dan kewajiban istri di dalam kehidupan rumah tangga yang perlu diatur ya di dalam perundang-undangan negara kita ini. Nah, sehingga perempuan tidak menjadi orang yang menderita karena mengalami kekerasan yang lebih banyak dialami perempuan ini adalah kekerasan fisikis, walaupun kekerasan dalam bentuk fisik itu juga tidak sedikit. Baik, 2 menit lagi Bu waktunya. Ya, sedikit lagi Pak. Ya, jadi dari beberapa penelitian ini yang baru sebatas ini saya temukan bahwasanya pertama, penggunaan budaya itu sebagai basis legitimasi praktek. Jadi penggunaan budaya itulah yang dipakai oleh masyarakat untuk melegitimasi praktek-praktek KDRT ini, karena kesalahan publik Melayu Muslim ini memahami makna kepatuhan terhadap suami sebagai bagian dari budaya yang diperkuat dengan ajaran agama. Jadi perlu interpretasi ulang terhadap makna kepatuhan itu. Kemudian yang kedua, pemaknaan ya kewajiban menjaga rahasia rumah tangga sebagai bagian dari budaya perilaku perempuan Melayu itu juga perlu diinterpretasi ulang, karena sesuatu yang aib dalam rumah tangga itu seperti apa, begitu ya, sehingga perempuan yang mengalami kasus KDRT itu jangan sampai dia setelah mengalami kekerasan yang mengakibatkan sesuatu yang membahayakan bagi dirinya, baru masyarakat luar tahu kalau ternyata dia adalah korban, selama ini merupakan korban itu. Kemudian yang ketiga,
tentunya legitimasi ajaran budaya musyawarah, perdamaian, penyelesaian kasus secara kekeluargaan ya. Nah, itu perlu juga interpretasi ulang karena sesungguhnya dalam penyelesaian kasus KDRT mungkin tidak bisa hanya sebatas dengan musyawarah, dengan perdamaian atau dengan penyelesaian secara kekeluargaan karena ternyata hal-hal yang seperti itu tidak membuat kasus KDRT itu berkurang, bahkan malah bertambah ya dari waktu ke waktu atau jumlah kasusnya bertambah. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Kudaria. Luar biasa presentasi yang sudah disampaikan. Kita tunggu nanti artikel utuhnya Bu untuk di proceeding. Proceeding ya, paling tidak di proceeding. Barangkali demikian sudah 14 artikel sudah dipresentasikan. Mari kita tutup dengan sama-sama. Kita tidak buka lagi ruang pertanyaan ya. Langsung nanti kita akan langsung tutup ya karena mengingat waktu. Mari kita sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Muhammad Lutfi Hakim, Pak Nuzul Iskandar, Pak Awang Sugiarto. Kami tunggu artikel utuhnya untuk kita terbitkan di proceeding. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang ada di ruang, kita foto bersama dulu ya. Silakan. Di sini saja. Oh ya, sini. Di mana? Di mana? Tapi ini susah nih.